Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini memang menjadi momen yang paling menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Bayangkan saja, kalau tanggal 17 Agustus 1945 tidak dibacakan teks proklamasi dan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak menjadi negara yang berdaulat, mungkin hari ini kita masih dijajah. Bisa saja hari ini kita sedang perang dengan penjajah. Namun yang menjadi kesedihan kita bersama adalah ketika negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, justru banyak pejabat-pejabat kita yang terseret kasus korupsi. Bagaimana persiapan menjelang hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di tempat kalian? Pasti sudah sangat meriah. Bendera merah putih sudah dikibarkan di setiap depan rumah, dan ornamen-ornamen yang berkaitan dengan semarak kemerdekaan pastinya sudah sangat ramai di hampir setiap sudut tempat. Atau mungkin perlombaan-perlombaan juga sudah mulai digelar ya. Namun sebelumnya saya akan sepil satu pemberitaan yang beberapa waktu lalu sempat ramai dan menuai kritik dari berbagai golongan masyarakat. Kepala Staf Presiden KSP Muldoko mengatakan tidak ada hal yang mahal untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Menurut Muldoko, hal itu telah dihitung dan siapkan dengan matang. Hal itu disampaikan langsung Muldoko di Kompleks Istana Presiden Jakarta Selasa siang. Muldoko mengklaim negara telah merinci pembangunan atau penggunaan anggarannya agar tak digunakan seenaknya karena semua dalam pengawasan. Muldoko juga minta masyarakat tak membandingkan persiapan Hari Kemerdekaan dengan hari biasa, sebab peringatan Hari Kemerdekaan hanya dilakukan satu kali dalam setahun. Seperti diketahui, Kementerian Sekretariat Negara menyiapkan 1.000 mobil mewah untuk kebutuhan mobilitas tamu VVIP di perayaan HUT RI di IKN. Harga sewa mobil di IKN melonjak hingga melebihi 100% dari harga di hari biasa. Namun akhirnya pemerintah memberikan klarifikasi bahwa soal akan menyewa 1.000 unit kendaraan mewah dengan nilai sewa sebesar 25 juta per unit per hari itu tidak benar dan katanya tidak terjadi ya. Memang pemerintah akan menyewa kendaraan, tetapi tidak sebanyak itu. Itu pun kendaraan bus serta beberapa kendaraan box ya, yang ini akan digunakan sebagai sarana transportasi dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tersebut. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024 yang ke-79 ini menjadi peringatan hari ulang tahun yang mungkin berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena upacara kenegaraan peringatan hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia ini digelar di lokasi proyek IKN. Sebagai rakyat di Republik ini, saya bersyukur karena pemerintah ternyata tidak menyewa 1.000 unit kendaraan mewah yang nilai sewanya mencapai 25 juta per unit per hari. Karena kalau sampai menyewa 1.000 unit kendaraan dengan nilai sewa 25 juta per hari per unit, dan kalau dikalikan beberapa hari, tentu saja ini akan memakan anggaran lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan hari ini duplikat bendera pusaka yang akan dikibarkan di lokasi proyek IKN diarak menuju Halim Perdana Kusuma dan terbang ke Kalimantan, lalu diiring lagi sampai ke IKN yang akan dijadikan sebagai tempat upacara kenegaraan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali lagi kita bersyukur karena pemerintah
ternyata tidak menyewa 1.000 unit kendaraan yang harga sewanya cukup fantastis itu. Dan kalau saya boleh beropini, perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia kali ini menjadi hari ulang tahun kemerdekaan yang paling bersejarah mungkin ya. Karena upacara kenegaraan dilaksanakan di lokasi proyek pembangunan IKN. Dan beberapa waktu lalu pemerintah mendorong agar lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat upacara kenegaraan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ini dikebut supaya mungkin layak ya. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini memang menjadi momen yang paling menggembirakan bagi rakyat Indonesia. Bayangkan saja, kalau tanggal 17 Agustus 1945 tidak dibacakan teks proklamasi dan negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak menjadi negara yang berdaulat, mungkin hari ini kita masih dijajah. Bisa saja hari ini kita sedang perang dengan penjajah. Namun yang menjadi kesedihan kita bersama adalah ketika negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat, justru banyak pejabat-pejabat kita yang terseret kasus korupsi. Dan kita tidak tahu akan sampai kapan para koruptor bercokol di negeri tercinta kita ini.